Halo, perkenalkan nama saya Hansen. Saya di sini sebagai host. Sekarang saya ada di Coffee Shop Tropicano yang terletak di Jalan Aris Margono, nomor 11, bagian Hood Jalan. Tujuan saya di sini itu untuk ngobrol-ngobrol dengan manajer pengurus dari Tropicano ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam buat ngobrol dengan manajernya. Oke, jadi kita di sini diberi kesempatan buat ngobrol sama manajer dari Tropicano. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Jadi kami ini dari kampus ITBSS dari prodi bisnis digital ini. Nama saya Hansen. Saya Peter. Tujuan kami di sini itu buat ngobrol-ngobrol seputar tentang Cafe Tropicano. Sebelumnya tuh boleh diperkenalkan dulu Bang, nama dan posisinya di sini. Oke, perkenalkan nama saya Ridho Rifana. Saya di sini sebagai manajer operasional. Jadi segala sesuatu yang perlu untuk berjalannya kafe ini operasional itu nanti akhirnya ke saya gitu. Oke, sesi pertanyaannya ini. Jadi kami di sini ini mau lebih kenal lagi nih dengan berdirinya Cafe Tropicano ini dari pas bukanya ini nih, dia cara cara mempromosikan kafe ini pas awal bukanya tuh gimana ya Bang? Kalau boleh tahu. Oke, kalau untuk Tropicano sendiri sih kita ada beberapa strategi kemarin yang awalnya. Yang pertama kita mengundang beberapa food vlogger atau apa namanya kalau Instagram itu influencer ya. Jadi beberapa hari sebelum opening kita undang mereka dulu biar mereka review, minta feedback dari mereka apa yang kurang atau apa yang masih belum ada, apa yang harus diperbaiki lagi. Kemarin sudah kita undang, terus kita mendapat feedback dari mereka. Jadi apa-apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Setelah itu, setelah opening berjalan, kita menggunakan strategi larinya ke iklan sih, iklan. Jadi kita iklan berbayar itu kalau di sosmed kita sering. Jadi salah satunya sementara sih iklan dulu sih kita. Oh, jadi begitu ya Pak. Iya. Ke pertanyaan kedua. Jadi ini soalnya nih, pertanyaannya masih berhubungan dengan yang sebelumnya nih. Mau ngomongin soal logonya tuh, kenapa logonya tuh pohon kelapa terus di bawahnya tuh biji kopi. Oke, kalau untuk logo sendiri ya, awalnya memang kita itu konsep awalnya pengen buka kopi shop, tapi kopi shopnya itu tidak hanya sekedar tentang kopi. Terus kenapa pohon kelapa? Karena konsep di awal tempat ini kita bikin untuk tropis. Tropis artinya kan kenapa Tropicano itu artinya kan tropikal yang dingin, sejuk, kurang lebih seperti itu sih. Oh, itu ngapa slogan dari Cafe Tropicano ini nih, coffee, foods, working space, kalau boleh tahu. Kalau untuk slogan sendiri kita memang tidak mau terlalu jauh lari dari konsep. Tadi kita mau coffee shop, tetap ada kopinya, food, makanan. Jadi kan tidak banyak tempat coffee shop itu yang menyediakan makanan berat. Jadi mungkin mereka hanya menyediakan snack aja, ataupun ada makanan berat pun mungkin hanya 1-2. Tapi kita di sini
memang cukup banyak ya makanannya, bukan cuma nasi goreng sama rice bowl atau pasta, tapi kita banyak juga yang lain. Working space, kita menyediakan tempat untuk orang yang misalnya nih siang nih panas kan, Pontianak kan tahu sendiri kan, cuaca kalau siang tuh lumayan panas. Kita sediakan tempat untuk orang yang kerja tapi tidak harus di kantor, jadi mereka bisa ke sini. Kita kalau siang lumayan banyak space untuk orang bekerja, jadi di setiap kursi meja itu kita sudah sediakan beberapa colokan, jadi mereka nggak perlu pusing mikirkan cari tempat tapi takut nggak ada colokannya. Kalau di sini kita semua udah kita siapkan semua kok. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, ada nggak tantangan dari pas buka coffee shop ini sampai sekarang ini? Kalau tantangan sih ada beberapa hal sih dari pas awal sebelum opening ya kan. Karena yang pertama pas sebelum opening tantangannya kita meleset dari jadwal yang pertama. Kenapa? Karena ada beberapa faktor kayak misalnya dari kontraktornya, ada lewat pengerjaannya yang harus di deadline kan 1 minggu, jadi bisa 2 minggu atau 3 minggu. Jadi kan cukup banyak waktu yang kebuang. Ya, sementara kita udah persiapkan nih untuk kalau targetnya pengerjaan yang A selesai sekian waktunya, jadi kita bisa kejar yang B, yang C atau selanjutnya. Terus kalau yang tantangan yang lain sih paling kemarin agak lama tuh tantangan untuk cari karyawan sih, karena dari jangka waktu kita rencana opening itu di awal Desember, akhirnya meleset ke akhir Desember kan. Sementara karyawan-karyawan yang udah kita interview itu udah cukup lama nunggunya, akhirnya mereka cari kerja tempat lain. Jadi pada saat mau opening lagi kita cari karyawan. Terus kalau untuk yang sekarang sih yang berjalan pas Tropicano buka ini kan, kita maksudnya kopi shop atau cafe yang ke 2000 di Pontianak ini, yang udah ke 2000. Jadi cukup berat sih tantangannya, karena kita buka brand baru, terus kita memperkenalkan produk kita, itu kan PR-nya agak berat. Cuma ya karena syukurnya kita di sini didukung sama tim yang oke, kawan-kawan yang karyawan, stafnya semua mereka memang niatnya bekerja, jadi semua agak lebih enak sih. Oke. Kita banyak juga ya Bang, kayak tantangannya tuh, walaupun Tropicano ini sendiri udah ada nama tersendiri lah di benak konsumen gitu. Nah kalau ngomongin kayak yang dipikirin konsumen tuh gimana sih Bang buat bikin loyalitas dari konsumen terhadap Tropicano ini? Oke, kalau ngomongin customer loyal ya, alhamdulillah kalau di sini udah bisa kita saring, jadi udah dapat beberapa tamu yang memang loyal. Jadi mereka memang sering ke Tropicano. Awalnya memang mereka dapat pengalaman yang mungkin di tempat lain belum ada. Cuma pas sampai di sini mereka merasa oh memang di tempat lain nggak ada, di sini juga enak. Dari kita sih menjaga tamu itu yang paling penting suasananya. Suasana di sini gimana sih kita bikin orang itu enak dan pasti kembali lagi. Terus yang kedua, kita bikin produk itu makanan dan minuman paling tidak kita harus konsisten. Itu yang kuncinya. Kalau kita tidak konsisten, banyak tamu yang pasti akan kabur, karena awal pertama kali mereka merasanya enak, begitu kedua kali karena tidak konsisten tadi mereka jadi kok beda, kok berubah-ubah. Jadi kedua ketiga udah mungkin mereka udah malas mau kesini kan. Terus yang paling penting juga sih menurut saya itu kebersihan. Kalau tempat kita enak, makan minumnya enak, tapi kalau jorok kan orang nggak enak juga kan. Orang pasti minder mau kesini, malas. Kita makan minum enak, nyantai enak, tapi kotor, belum tentu juga ada orang mau datang. Dari segi pandangan Abang untuk deskripsiin cafe Tropicano ini gimana Bang? Kalau dari saya pribadi sih Tropicano lumayan kompleks ya, karena
kita di sini menyediakan kopi juga banyak varian, tidak hanya sekedar kopi hitam, kopi susu, varian kopi yang lain juga kita banyak. Terus selain kopi juga kita punya mocktail, kita punya milkshake, sesuai dengan slogan kan, kopi, food, working space. Jadi kalau food itu sampai saat ini belum pernah ada sih orang yang komplain makanan kita nggak enak, kecuali kayak misalnya makanannya terlalu sedikit. Mungkin ada beberapa kali ada, cuma kita setiap komplainan itu selalu kita tanggapi. Apapun komplainannya kita tanggapi. Kalau makanannya harus kita ganti ya tetap akan kita ganti. Untuk working space kita tidak semua tempat kan menyediakan. Artinya kita menyediakan itu tuh ke banyak segmen, untuk orang yang hanya sekedar datang untuk nongkrong, terus family juga bisa untuk makan, minum, atau orang untuk yang kerja, meeting apa segala macam itu kita bisa. Itu menurut saya di Tropicano sih cukup kompleks sih, cukup lengkap semuanya. Sebelum tutup perbincangan ini, boleh nggak abang sebutkan atau deskripsiin secara singkat tentang produk unggulan dari Tropicano ini, baik makanan atau minuman gitu? Kalau untuk produk unggulan sih kita ada beberapa ya. Pasti kopi, kita ada signature, caramel light, butterscotch. Butterscotch saya bisa bilang itu produk unggulan kita karena di tempat lain ada jual, tapi belum tentu sama kayak kita. Terus kalau makanan yang paling best seller di sini kita ada beef fried rice dan Tropicano burger. Tropicano burger itu beef burger. Kita ada 2 macam sih kan. Cuma yang paling best seller beef fried rice sama Tropicano burger. Itu yang paling best seller di sini. Ada rencana buat nambah menu nggak dari kopi atau dari makanan? Kalau itu sih kita pasti akan selalu ngikutin pasar ya, istilahnya tuh yang lagi ngetren itu apa kita akan selalu ikuti, tapi tidak semua tren kita pasti akan ada, tidak semuanya juga. Paling 1 atau 2 bulan sekali kita tetap akan ada merefresh untuk tambahan menu baru, karena kalau kita tidak ikutin juga mungkin kita akan ketinggalan kan. Susah kita bersaing sama kafe-kafe yang baru sekarang. Kalau untuk jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau dari hari Senin sampai ke Jumat itu kita buka jam 7 pagi sampai jam 22.30. Kalau hari Sabtu itu dari jam 7 pagi juga bukanya sampai jam 11 malam. Hari Minggunya kita kembali lagi ke Senin lagi. Jadi jam 7 pagi buka sampai jam setengah 11 malam. Jadi setiap hari buka lah ya? Setiap hari buka. Walaupun tanggal merah atau hari? Tidak ada tanggal merah kita. Oke. Jadi segitu aja sih Kak pertanyaan dari kami. Makasih juga buat waktu yang udah diluangkan buat kita. Oke, Jadi saya juga terima kasih udah main kesini ya. jadi saya dan teman-teman ini bisa dapat insight juga dari tentang usaha perkopian ini kan. Untuk itu makasih ya Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari obrolan kita bersama manajer Tropicano tadi, yaitu Bang Rido, bahwa Tropicano ini adalah usaha yang bergerak di bidang F&B, lebih tepatnya itu cafe shop. Nah, jadi cafe shop Tropicano ini sesuai namanya mengambil konsep yang tropikal. Lalu juga Tropicano ini juga coffee shop Tropicano juga mempunyai tantangannya tersendiri ya dalam membuka coffee shop. Salah satunya yang tadi diceritakan itu dari saat pembukaan openingnya itu agak telat dari yang dijadwalkan, sehingga tuh proses openingnya tuh jadi terhambat dari jadwal yang seharusnya. Lalu juga ada masalah soal perekrutan karyawan dan lain-lain. Nah, Tropicano juga tuh melakukan banyak cara untuk mempromosikan cafe shop ini sendiri. Contohnya seperti kayak mengundang influencer, vlogger juga, juga melakukan pemasangan iklan di media sosial. Nah, iya. Lalu juga selain dari saat pembukaan itu, Tropicano juga selalu mengikuti perkembangan tren yang ada di dunia per coffee shopan. Contohnya itu bisa dari penambahan menu kopi dan juga makanan. Terus Tropicano ini juga tuh
banyak menyediakan makanan-makanan berat yang kebanyakan coffee shop lainnya tuh banyak yang menyediakan sedikit sedikit makanan berat. Ya. Contohnya tuh kayak ada yang paling nasi goreng, Ya, nasi goreng ayam gitu aja kebanyakan sih. snack gitu. Tropicano juga memberikan pelayanan yang terbaik. Tropicano juga dari pihak Tropicano sendiri juga mempertahankan loyalitas dari konsumennya tuh melalui konsistensi dan juga pelayanan yang mereka berikan. Jadi kalau misalnya mau mempertahankan konsumen agar tetap datang ke Tropicano tuh, jadi harus mempertahankan kayak konsistensi dari makanan dan minumannya. Jadi itu tidak makanan dan minuman yang mereka coba itu tidak selalu berubah-ubah rasanya sehingga membuat mereka pergi. Itu aja sih dari kami.